Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik yang selalu bersama menyertai kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk hari baru ini. Kami ada lagi karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-21. Tertulis demikian. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap pekerjaan selalu ada kriteria orang yang akan mengisi pekerjaan itu. Ada syarat yang ditentukan oleh perusahaan untuk orang yang akan bekerja di posisi itu. Pemilihan dan penentuan apakah orang ini cocok untuk sebuah pekerjaan ditentukan dari latar belakangnya. Apakah dia memang berkualifikasi untuk pekerjaan itu. Dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang mau dan siap untuk dipakai Tuhan. Ada syarat yang ditentukan oleh Tuhan supaya kita bisa dipakai olehnya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 21 ini kita baca, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Di rumah kita masing-masing pasti ada banyak perabotan. Ada ember, ada panci. Tapi ember tidak mungkin akan digunakan untuk menaruh makanan. Pancilah yang layak untuk digunakan untuk menaruh makanan. Setiap perabotan punya tujuannya masing-masing. Dan di sini saudara, firman Tuhan berbicara tentang bagaimana setiap kita bisa menjadi perabot yang mulia, yaitu pribadi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa kalau kita menyucikan diri kita dari segala yang jahat. Syarat pertama untuk dipakai Tuhan adalah mau dan bersedia untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Ada banyak orang yang mampu tapi tidak mau. Tuhan tidak mencari orang yang mampu. Tuhan mencari orang yang mau meresponi panggilannya. Soal kemampuan, Tuhan akan menyediakan dan memampukan. Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Tuhan mencari orang yang, sekali lagi, mau meresponi panggilannya. Syarat yang kedua untuk dipakai Tuhan adalah memiliki hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Seorang pemahat yang bekerja pada sebuah batu tidak akan mengerjakan batu itu kalau batu itu sangat keras dan tidak bisa dipahat. Demikianlah diri kita, saudara. Kalau hati kita kerasnya ibarat seperti batu yang sangat-sangat keras dan tidak bisa dibentuk, Tuhan tidak bisa memakai kita. Tuhan mau memakai setiap kita yang memiliki hati yang bersedia dibentuk oleh Tuhan, bersedia untuk diajar, ditegur, dan dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Syarat yang berikutnya, saudara, untuk dapat dipakai Tuhan, kita lihat tertulis dalam ayat ini, yaitu menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Tuhan itu kudus, maka Dia mau memakai setiap kita yang juga kudus. Tidak sedikit orang yang melayani Tuhan, tapi hidupnya masih berputar dalam dosa, berkecimpung dalam kejahatan, belum mengalami pertobatan yang sejati, yang pada akhirnya mempermalukan nama Tuhan. Karisma kita mungkin membuat kita cepat naik dan kelihatannya dipakai Tuhan. Tapi karakter kita lah
yang akan membuat kita terus bertahan dalam melayani dan semakin dipakai Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Karisma tanpa karakter yang baik akan hancur. Sebaliknya, karakter yang baik tanpa karisma bisa dipoles oleh Tuhan dan dimampukan, serta Tuhan akan mengaruniakan karunia-karunia yang memampukan untuk melakukan tugas panggilan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara saudara yang mau dan rindu dipakai Tuhan? Singkirkan segala dosa dan jauhi semua kejahatan. Dengar-dengaran kepada firman Tuhan dan miliki hati yang selalu mau dibentuk dan diajar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami tuntunan, kekuatan dan sukacita. Kami mau dipakai Engkau Tuhan. Kami mau menjadi alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Pakailah kami Tuhan. Bentuklah kami. Kami mau diajar. Kami mau ditegur. Kami mau dibimbing oleh Engkau. Dan kami juga mau hidup benar di hadapan-Mu. Mau hidup kudus. Menjauhi segala dosa, pelanggaran. Kami mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin kami agar apa yang kami kerjakan menjadi berhasil dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan yang dalam persoalan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Yang sedang terdampak bencana alam, Tuhan juga menolong. Berikan pemulihan dan jalan keluar. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.